Bi, ngasih dulu, Bi. Aduh. Pegel banget lu, Bi. Allah Akbar. Aduh, Bi. Lu ngapa sih? Baru gak bentaran udah pegel aja lu. Aduh, bentar aku pakai dulu. Aduh. Ngasih dulu, Bi. Allah Akbar. Dengkul gua panas. Mengapa emang? Panas buat dengkul. Nah, 100 meter aja belum ada lu udah pegel. Kenapa emang? Gak tahu ini gua. Lu bisa kuat begitu bagaimana sih, Bi? Bisa kuat gini sebenarnya intinya mah perlu latihan juga. Jadi orang goes itu kalau mau jauh nggak langsung tiba-tiba lu langsung 5 kilo langsung 10 kilo, nggak begitu Pak. Jadi berarti... kalau goes itu ada step by stepnya, termasuk gua bisa goes jauh itu awalnya gua nggak langsung tiba-tiba ucuk-ucuk gua goes jauh, itu semua tuh ada prosesnya juga. Awalnya gue pertama kali goes itu ya, itu emang yang gue rasain panas juga kan? Paha gue panas, dengkul udah pada sakit. Nah, itu awalnya gitu Pak. Nah, makanya kalau mau goes itu sebenarnya harus diawalin yang deket-deket dulu. Terus kalau kira-kira lu deket udah nyaman, lu tambahin jaraknya, terus lu tambahin lagi jaraknya sampai lu bisa ngerasain yang berkilo-kilo baru lu bisa. Oh, jadi harus ada terbiasa dulu ya? Terbiasa dulu Pak. Ini gue baru, ada kali kita 5 menit ya? Iya. 5 menit? Baru 5 menit itu. Ini gue kram, ini gue panas, ini gue tegang. Iya. Pantat gue kesemutan. Coba lu bayangin, pantat kesemutan gimana? Tangan aja kesemutan, nyetrum. Apalagi pantat, kayak disetrum Pikachu, tau gak lo? Terus Pikachu nyari Pokemon Pak. Pantat tuh kayak disetrum Pikachu. Gimana? Nggak, maksudnya kalau awal-awal itu kayak gue nih pemula nih, apa gue perlu harus ada pemanasan dulu kah, stretching atau bisa langsung gue itu apa yang tadi lu bilang jarak pendek cek dulu gitu? Kalau umumnya sih harusnya pemanasan dulu ya, biasanya peregangan biasa kaki gitu, pemanasan biasa aja. Cuma kalau banyak orang salahnya nggak pemanasan dulu, dia langsung goes aja. Nah itu biasanya yang rentan cedera. Jangan sosokan udah langsung aja goes, ayo sebenarnya sih nggak boleh ya. Jadi harus lari kecil dulu, kayak gerak-gerak aja biasa, pemanasan aja Pak, ngangkat dengkul, stretching aja 5 menit lah, nggak usah banyak-banyak, baru lu langsung goes. Artinya itu sih buat menghindari cedera ya sebenarnya. Memang kadang ngapain sih pemanasan, udahlah langsung goes aja, nggak masalah sebenarnya. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih sebaiknya pemanasan dulu. Nah habis pemanasan baru udah kita goes lagi. Kalau sepedanya itu sendiri ngaruh kan? Ini kan kayak sepeda lu bagus nih. Iya. Apa tuh mereknya? Loligon ya? Loligon ya? Polygon Pak. Oh Polygon, Iya, saya kira Loligon. Polygon. Nah ini permen dong Oh, tadi. iya. Ini kalau sepeda saya kan sepeda tuk-tuk nih punya bapak saya nih. Cuma saya modif doang, saya kasih gear kecil gede. Bagus kok Pak. Ini sakit ini saya ini Pak, bener dah. Ini ngaruh nggak sih sepeda itu sama kenyamanan kita berkendara tuh? Satu sisi memang sih sepeda sih ngaruh ya. Ngaruh. Ngaruh sih sebenarnya. Cuman kadang nggak usah terlalu mahal juga enggak, terlalu murah sih juga enggak. Tapi memang kalau sepeda itu lebih ke kenyamanan kita. Jadi kadang kita diameter seperti apa, karena kita nggak sembarangan kita beli sepeda. Karena sepeda itu terutama yang penting menyesuaikan dengan postur badan kita. Karena ibarat baju aja ada ukuran S, M, L, XL. Nah sepeda pun begitu Pak, ada ukurannya dia. Nah ukuran itu yang pertama ada ukuran S ya, itu ukuran S itu setahu gue ya, dia itu beratnya antara 40 sampai 60 kilo, tingginya itu berapa ya, kita 100, ada 150 berapa ya kalau cowok tuh berapa sih, 155 ya kalau Tahu, saya kan nggak tahu Pak. Saya baru pada kemarin ikut-ikutan temen. ya pokoknya sekitar 150-an lah tingginya tuh. Nah, S tuh yang tipe E. Itu tipe S. Jadi tipe S sebenarnya sepeda sama, tapi yang membedakan itu adalah batangannya Pak. Oh batangannya. Iya. Nah kalau yang gue pakai ini adalah ukuran M. Nah untuk gua lebih ke M karena dengan berat badan gua, dengan tinggi badan gua lebih ke M. Ada yang lebih ukurannya ke L. Nah itu tuh biasanya orang-orang yang tinggi yang sekitar 170 ke atas atau 180, berat badannya itu 70 sampai 90 kilo. Nah itu biasanya ukurannya lebih kayak gitu. Nah mungkin kalau untuk lu ini lebih cocok dengan ukuran S sih sebenarnya. Berarti motor saya
sepeda saya ini betul ukurannya S nih Pak. Udah cocok. Ini Oh, saya mah sepeda tuk-tuk Pak. Jadi sepeda bapak saya modifikasi, saya ganti gearnya. Ini buat boncengan ntar kalau sama anak saya nih Pak. Kalau anak saya udah bisa jalan, bisa lari, saya gonceng. Ini kalau untuk ukurannya apa nih Pak? Ini sih ini M Ini sebenarnya. M? Ya kalau buat lu mungkin kurang Pak, karena kalau lu goes itu pasti lu terlalu gini kan. Iya, itu betul. pegel. Nah, dia kalau ukuran S itu dia agak lebih kecil, jadi ke lu lebih cocok. Sebenarnya ukuran lu ukuran S, jadi orang nggak sembarangan tiba-tiba kita beli sepeda, tapi yang harus kita lihat ukurannya juga, karena ada ukuran S, ukuran M, ukuran L. Oh, saya kirain. Bannya pun juga ada tipenya, ada yang ukuran 26, ada yang 27,5 dan ada yang ukuran 29. Nah, 29 itu ukuran terbaru, tapi yang Terbaru. yang sekarang lebih hit sih 27,5 ya, karena dia tracknya udah bisa ke tanah, ke aspal, ke pasir gitu, udah cocok banget. Berarti ribet ya main sepeda di sebenarnya ya. Ribet Pak, karena Banyak komponennya ya. ibaratnya tuh kayak lu naik motor, ada ban basah, ada ban kering. Betul. Nah, sepeda pun begitu, ada ban untuk aspal, ada untuk ban pasir, untuk ban tanah tuh ada. Jadi nggak sembarangan kita beli sepeda. Jadi beli sepeda tuh lu mau buat trek mana dulu gitu. Kalau lu hanya sekedar aspal, ya udah lu belinya yang mode-mode gravel, yang ban-bannya tipis tuh kayak fiksi. Oh itu, Nah, itu apa tuh? itu yang lebih cocok aspal. Oh, aspal. Iya, nah kalau yang kayak gue punya ini lebih ke MTB. MTB. Oh. Iya, sebenarnya semua sepeda tuh bisa Pak. Kita beli sepeda pun bisa, mau ukuran yang katanya MTB, mau ukuran yang untuk di aspal. Tapi kalau bisa memang harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Kita lebih sering mainnya di daerah aspal, di perkotaan, atau di hutan, di kebun, atau lu belusukan gitu. Kalau belusukan lebih cocok yang seperti sepeda gua ini, sepeda MTB. Bukan berarti di aspal nggak cocok, sebenarnya cocok, tapi nggak apa ya, kurang aja gitu kayaknya. Karena satu sisi spek sepeda dan bentuk sepedanya pun lebih bagusnya di MTB gitu Pak. Spesifikasinya lah. Iya, spesifikasinya. Itu kalau saya lihat sering bapak tuh bikin status tuh ya, pakai aplikasi tuh yang berapa kilometer muter, berapa kilometer muter. Iya. Itu apa? Jalan segitu jauhnya itu nggak berasa apa Pak? Awalnya sih waktu pertama kali jarak itu berasa Pak, sampai rumah itu baru tuh mulai berasa panas, agak pegel gitu. Tapi pas lama-lama karena kita udah sering itu enggak sih Pak. Enak lah ya. Enak lah karena kita udah biasa. Artinya biasa tuh bukan kita setiap hari ya, enggak, seminggu sekali pun bisa kok. Seminggu sekali itu minimal. Artinya rutin itu bukan berarti setiap hari. Rutin itu seminggu sekali atau satu minggu kan libur ya, seminggu 2 Konsisten lah, kali gitu. Konsisten aja. Seminggu sekali gitu. Konsisten aja. Kalau misalkan cedera gitu Pak, bapak pasti pernah dong cedera, jatuh, terguling, pas lagi turun apalagi apa gitu kan. Itu cara obatin gimana? Apakah pas nanti ngobatin di rumah atau pada saat pas habis jatuh debuk Iya. terus diobatin tuh Pak? Tergantung sikon Pak. Biasanya misalkan ada yang bawa P3K langsung ditangani di situ. Misalkan dengkul lecet, ya udah ada yang bawa amplas ya langsung di amplas. Ini kayak ludah gitu kan, aja tuh ini kan hilang. Nah itu kalau yang nggak bawa P3K biasanya pakai ludah, pakai pasir Pak, tahu kan lu? Iya, najis molo dong. Iya, Itu bapak tuh biasanya. saya lihat juga pernah bikin status tuh rame-rame sama temen. Iya. Saya sempat pernah waktu itu papa sama bapak. Iya. Saya kirain ketemu sama bapaknya bapak. Buset. Bapak saya, bapaknya siapa Pak? Bapaknya bapak. Saya panggil tuh Pak Talib gitu kan. Saya kirain bapak, ada salah orang. Iya. Itu kalau gitu komunitas apa orang senang main sepeda biasa nggak sih tuh? Kalau orang bareng-bareng itu? Kalau bareng-bareng sih biasanya komunitas supaya. Oh komunitas. Bapak masuk komunitas nggak Pak? Saya masuk komunitas. Oh, komunitas apa tuh? Namanya komunitas Gabres ya. Gabres. Daerah? Gabres itu gardu bersepeda. Oh gardu bersepeda. Iya, karena bukan berarti hanya wilayah khusus gardu aja Pak ya. Kalau gardu itu kan kalau di kita namanya buaran. Buaran itu ada 3. Jadi hati-hati ya, buaran itu ada 3. Buaran gardu, buaran hankam, buaran dalam. Oh saya buaran apa Pak? Hah? Saya buaran apa nih? Nah buruan dah, terserah mau ngapain kayak. Buruan buru-buru cabut dah. Saya juga pengen ikut Pak, cuma kadang saya kok suka malu. Terus saya lihat tuh kalau orang-orang yang
ikut komunitas tuh rapi-rapi, pakai kacamata, pakai apa nih, helm, bajunya warna-warni kan, pakai sepatu, pakai sendal. Sendal nggak ada ya? Misal nggak ada, Pak. Pokoknya rapi lah, karena saya suka minder. Sedangkan saya kalau main sepeda, ya namanya saya cuman ikut-ikutan ya sama temen, ya saya pakai sendal aja. Ini aja kan saya nemu nih di belakang rumah nih. Masya Allah. Saya nemu ada, saya pakai aja biar kelihatan kayak orang main sepeda lah. Coba kalau ikut komunitas harus kayak gitu nggak sih Pak? Harus rapi, harus head on gitu. Sebenarnya sih dibilang rapi juga enggak ya, karena yang penting ada pakaian olahraganya. Biasanya kalau sepeda kan ada pakaian jersey sepeda, Oh, jersey sepeda ya juga. celananya juga celana sepeda gitu. Ada khusus Pak celana sepeda. Terus yang penting safety-nya helm, sarung tangan, Sarung sama sepatu. Itu yang penting. Bukan sepatu bootnya. sepatu Oh, nanggung. sepatu khusus sepeda ada gitu. Ada juga yang mungkin pakai sepatu training juga ada. Cuman biasanya kayak ada tuh sekarang namanya model-model sepatu boot itu, saya lupa namanya, intinya kayak sepatu boot goes aja itu ada. Kalau untuk Bapak nih, Bapak kan ikut komunitas juga, hobi juga, seneng lah ibaratnya, udah lama juga, udah tahunan ya. Kalau ngelihat fenomena kemarin tuh, ada orang yang ibaratnya kayak baru pas PSBB, PPKM itu baru nyobain main sepeda-sepeda tuh, ibaratnya bukan haji mumpung ya. Itu sosokan Pak. Sosokan Iya. jadi, wah gue baru nyobain sepeda nih. Iya. Kan dia nyobain. Dari kadang tuh orang yang begitu tuh di jalan raya nggak ngeliatin kanan kiri, Iya. atau tengah aja kan. Saya bawa motor, bawa mobil, saya ribet itu. Orang-orang kayak gitu sebenarnya kayak gimana sih Pak? Maksud Bapak tuh harusnya kayak gimana sih orang kayak gitu? Apakah dikasih wadah, ataukah kita bina, atau dibiarkan itu Pak? Mungkin kita juga harus sering ngingetin apa ya, karena satu sisi gue juga pernah di daerah BSD mungkin sekitar Masuk. Lengkong, Oh, Lengkong. sekitar Lengkong Gudang itu yang di TC BSD. Gue pernah nemu, jadi dia gue lagi berlima. Nah itu dia bukan berbaris Pak, Oh, tapi dia malah Bikin kiri sap. kanan, bikin dua, bikin sap. bikin sap. Kata gue nih mau sholat jamaah apa mau siap-siap lu, kata gue. Dia kagak tahu ada motor kencang Pak. Iya, padahal udah satu sisi kan 3 jalur kan itu daerah BT itu, kenceng-kencengan. Dia bikin 2 sap Pak. Kata gua, ini mau sholat jamaah kali, kata gua. Tinggal nyari imam kayak gitu. Iya, tinggal nyari imam aja, ntar tiba-tiba dreng aja kan. Imamin di situ Pak. Iya, meninggal. Enggak ya. Nggak, kadang orang yang kayak gitu saya sebelnya gini, kesenggol marah, Iya. kita nggak senggol kita gemes gitu loh Pak. Iya. Masih gitu. Sebenarnya sih kalau ada hal-hal gitu mungkin kita lebih keingetin aja Pak ya. Gue sih waktu itu posisinya juga gue lagi nggak bawa sepeda, gue lagi bawa motor. Kamu tabrak berarti? Nggak Oh, mau enggak. tabrak Pak. Ya jadi gue berhenti. Bang, minggir dulu Bang, itu ini daerah motor, geser dulu tuh berbaris dong kalau gue gitu. Jadi kadang gue ingetin. Terus juga kadang kalau gue lagi bawa sepeda gue gituin. Om, minggir Om, bikin satu jalur ini, jalurnya Oh, bahaya. jadi dikasih edukasi. Iya, jadi kita tuh sebenarnya lebih ngasih edukasi, bukan dibiarin aja. Malah kadang ada yang usil udah biarin aja, tahu-tahu deng aja. Tenghilang. Iya, terhilang aja dia. Ada yang begitu. Tapi sebenarnya yang benar tuh orang-orang kayak gitu tuh lebih kita kasih edukasi. Bapak pernah nggak Pak naik sepeda tuh sampai ke daerah-daerah luar kota gitu? Kalau luar kota Bogor kali Pak ya? Bogor, Puncak, Enggak, daerah Sentul Pak pernah. Sentul. Daerah Sentul pernah. Dari sini naik sepeda ke Sentul. Sebenarnya loading sih. Oh, loading. Loading, deket parkir sekitar situ, jaraknya hampir kurang lebih 30 kiloan. Nah, baru kita goes. Bergoes. Ya, jadi kebetulan karena ada yang ngajakin juga kan dari teman kantor gitu. Ya udah kita loading aja. Ya udah kita loading. Kita parkir yang nggak jauh dari situ, mungkin kurang lebih 30 kiloan dari jarak itu baru kita goes. Nah, itu daerah Sentul itu ada yang gue tahu namanya kilometer 0. Kilometer 0. Namanya itu kilometer 0 itu 0.0 wilayah Bogor ada di situ. Itu pegunungan, cakep wilayahnya. Berarti loading itu dari sini bawa mobil itu ya? Ya, bawa mobil, sepeda taruh di belakang, kita goes. Saya pikir Bapak dari sini naik sepeda, nyampe sono dengkul copot. Sebenarnya Pas mau digoes ini copot. ya sebenarnya pengen pakai gitu, sebenarnya gue pengen, Oh, pengen. cuman yang ngajaknya nggak ada karena Yang ngajak ya juga karena mikir-mikir karena kayaknya. kesibukan juga ya sebenarnya lebih enak kalau gue rame-rame itu nggak berasa Pak sebenarnya. Saya sebenarnya pengen Pak kayak gitu Pak. Ya. Mumpung saya punya sepeda baru nih, baru diganti gearnya kan. Iya. Baru nemu juga nih helm, saya pengen gitu Pak. Setiap Sabtu Minggu gitu saya pengen naik sepeda, ulir-ulir gitu kan, iseng-iseng. Cuma kadang males gitu Pak. Untuk menggerakkan hati biar nggak males, gimana sih Pak kita main sepeda tuh? Dan satu lagi nih, main sepeda tuh sebenarnya yang bagus tuh pagi
pas sore yang enak tuh kira-kira, yang kira-kira kita main sepeda ada manfaatnya? Kalau yang pertama ini sih yang pasti niatnya ya Pak ya. Jadi Iya. niat kita tuh goes itu buat apa? Yang penting kita buat olahraga nih, buat nyegerin badan ya kan. Karena kan sepeda juga banyak manfaatnya Pak ya. Kalau biasanya tuh buat ngencengin betis, paha ya kan. Terutama kalau sepeda tuh lebih jantung Pak sebenarnya. Oh, jantung. Kesehatan jantung juga. Cuman yang penting diniatin. Niat kita mau olahraga, ayo nih gue mau olahraga kita bawa sepeda. Terus kalau waktu ya, menurut gua ya pribadi, waktu yang baik itu pagi sih Pak sebenarnya. Jam berapa tuh Pak? Sebangunnya aja? Enggak sebangunnya Pak. Kalau lu pagi sebangunnya jam 9 lu, gue jam 9 juga nggak bagus juga Pak sebenarnya. Gue tahu lu bangunnya siang Pak. Janjinya jam 7 pagi, gue tahu lu bangun jam 10 kali. Iya, gue tahu banget lu. Aduh. Ya, biasanya sih jam 7 ya, jam 7 tuh udah stay, udah jalan, matahari juga lagi bagus-bagusnya. Sampai jam 10 lah, paling jam 10 tuh kita udah sampai rumah tuh minimalnya 2 sampai 3 jam biasanya. Nah 2-3 jam itu biasanya kan kalau anak gue itu ada yang ngopi dulu, ada yang sarapan dulu Pak. Jadi gue nyari, ada yang ngerokok juga. Jadi kalau misalkan goes berhenti untuk ngerokok, ya udah goes dulu, lu berhenti baru ngerokok. Nah itu namanya goes berhenti ngerokok Pak. Berhenti ngerokok. Enggak, saya pikir tuh si bapak ini goes aja gitu, lempeng sampai 7 jam muter mana gitu. Tetap ada istirahatnya. Tetap ada istirahatnya Pak, karena nggak langsung kita, misalkan kita pengen goes 50 kilo, kita nggak langsung 50 kilo Pak. Jadi kita tuh pasti ada berhentinya dulu. Kita kan setiap kondisi itu beda-beda. Entah misalkan kita pengen minum dulu, apa pengen nyantai dulu, itu pasti ada istirahatnya juga. Nggak kita jarak 50 kilo tuh kita langsung goes 50 Gas kilo, gitu ya. gas nggak kayak gitu. Saya kirain makan di sepeda gitu, gue sambil makan sambil minum. Oh enggak Pak. Jadi istirahatnya sambil duduk aja gitu kan. Iya, kita pesen aja. Gojek gitu ya. Iya. Kayaknya udah kelamaan kita istirahat. Ya Yuk udah. kita ke rumah lu dah. Oh ya udah, ayo boleh. Minta air es nih, haus banget. Boleh. Nggak jauh kok dari sini. Yuk. Yuk. Ya Allah, sepeda berat. Orangnya pendek. Gila Pak. Tunggu mah ke atas Pak. Ya, yuk.